Hai warga YouTube, balik lagi ke channel Seshuni. Terima kasih udah mau mampir ke channel Seshuni ya. Makasih udah subscribe. Subscribe kamu ngebantu banget untuk Mimin lebih semangat bikin sinopsis loh. Pastinya juga membantu berkembangnya channel ini. Houchi yang bergerak sendiri mencari siluman bulan ungu kebingungan bagaimana masuk dengan penjagaan yang ketat. Tapi bukannya bersusah-susah menyelinap. Tianqi yang kini bernama siluman bulan ungu datang menemui Houchi dan menggodanya. Houchi menakar pria di depannya bukanlah orang sembarangan di istana Suanjing. Karenanya Houchi mengutarakan maksudnya untuk mencari siluman bulan ungu kepada Tianqi. Houchi mengaku bahwa siluman bulan ungu adalah cinta pertamanya. Dan ia ingin sekali bertemu. Tianqi sengaja menguji Houchi dengan ucapannya. Ia mengatakan Houchi bisa menemui siluman bulan ungu di pemandian bulan ungu. Mendengar hal tersebut Houchi merasa sangat gembira, akhirnya ia bisa kembali bertemu Boksuan. Sementara di tempat lain, Jingjian yang pergi menemui pangeran kedua istana siluman nyaris diketahui kalau dirinya bersama Feng Ran. Untungnya mereka bisa kembali dengan selamat. Namun Feng Ran menjadi gelisah karena ia jadi tahu kalau Houchi ada di dalam istana Suanjing. Feng Ran mengkhawatirkan keselamatan Houchi jika orang-orang di suku siluman mengetahui identitas Houchi. Ia berniat malam nanti kembali lagi ke istana Suanjing untuk membawa Houchi pergi. Jingjian juga berniat untuk membantu Feng Ran. King Mu terus mondar-mandir menunggu kepulangan Houchi. Bukannya Houchi yang pulang. King Mu malam mendapatkan serangan dari Xiaoli, siluman rubah yang berpura-pura sakit demi bisa bersama pangeran kedua. Xiaoli marah pada Houchi dan King Mu yang membuat kedoknya ketahuan. Melawan Xiaoli, identitas King Mu sebagai orang suku dewata jadi terungkap. Ini memberi kesempatan bagi Xiaoli untuk kembali mendapatkan simpati pangeran kedua. Jantung Houchi berdegup kencang. Ia tak menyangka akhirnya bisa bertemu Boksuan kembali. Begitu siluman bulan ungu bersuara, Houchi tersentak karena suaranya tidak mirip dengan Boksuan dan ternyata memang bukan. Siluman bulan ungu ternyata tuan yang tadi Houchi temui di luar istana. Tianqi menguji Houchi dengan memanggilnya Sanggu, namun Houchi menjadi panik karena Tianqi memegang tangannya dan memilih kabur dari Tianqi. Sementara King Mu yang mencari Houchi ke area mata air terlarang malah bertemu Zihan. King Mu memberi hormat pada Zihan yang justru membuat Zihan mematung tak tahu harus apa. Karena sosok King Mu sangat mirip dengan dewa sejati Bai Jue. Jadi ia bingung harus bagaimana. Tak lama Houchi datang dan mengajak King Mu pergi. Zihan semakin sok melihat sosok Mahadewa Sanggu tapi juga tak mengenalinya. Zihan melapor pada dewa sejati Tianqi tentang kedua orang tersebut. Ia merasa heran karena di sosok King Mu tidak terdapat aura dewa sejati. Baik Zihan dan Tianqi percaya masalah ini tidak semudah itu. Pasti ada sesuatu yang dulu direncanakan Bai Jue. Meski Tianqi kesal karena dulu Bai Jue tidak percaya kepadanya. Tapi karena Bai Jue masih menyisakan kekuatannya juga akhirnya Tianqi bisa hidup kembali. Xiaoli mengadu pada pangeran kedua tentang King Mu dan Houchi. Ia mengompori Senyu bahwa kejadian ini jangan-jangan niatan Istana Langit untuk mencelakai kerajaan siluman. Senyu akhirnya memerintahkan prajurit untuk mencari Houchi dan King Mu. Di luar istana Feng Ran yang bersahabat dengan Changqin meminta Changqin membantunya masuk ke kerajaan karena ia khawatir akan keselamatan Houchi. Akhirnya Changqin mau membantu Feng Ran masuk ke dalam istana. Keberadaan Feng Ran di alam siluman juga membuat geger sehingga prajurit diperintahkan untuk menangkap Feng Ran. Tak disangka, rombongan Changqin bertemu dengan Senyu dan Xiaoli. Siluman rubah itu terus mengompori Senyu bahwa jangan-jangan semua ini ada keterlibatan Changqin. Houchi sendiri sedang berusaha mencari Feng Ran karena khawatir akan keadaannya. Pertarungan antara Feng Ran dan Senyu terjadi. Xiaoli membantu Senyu untuk mengalahkan Feng Ran dengan cara curang, namun Jingjian bertindak cepat dengan menarik Feng Ran mundur melalui tali pengikat roh. Bertepatan dengan itu Houchi dan King Mu datang. Houchi menyindir Xiaoli yang berbohong pada Senyu dan semua hasutannya ini karena ia ketakutan kedoknya dibongkar Houchi. Keributan ini membuat Kaisar Siluman yang sedang melakukan pelatihan tertutup mendatangi asal keributan. Ia melihat Feng Ran di sana dan dendam atas kematian anaknya teringat kembali. Semua orang ia maafkan kecuali Feng Ran. Ia harus tinggal di istana siluman untuk dihukum.
Houchi mengingatkan Kaisar Istana Siluman kalau 10.000 tahun yang lalu nyawa Feng Ran sudah diampuni. Ia meminta Kaisar Senjian menunggu sampai ayahnya pulang baru membuat keputusan agar Senjian tidak dianggap kaisar yang semena-mena. Mendengar kecerdasan bicara Houchi, Senjian tertawa dan menyindir Houchi tentang kekuatan dewanya yang tidak sebanding dengan kecerdasan kepalanya. Senjian menantang Houchi untuk bertarung dengannya. Melihat keadaan itu, King Mu menawarkan diri untuk menggantikan Houchi bertarung dengan Senjian. Sementara Tian Qi mengamati kejadian itu melalui CCTV dewanya. Ia merasa kepintaran Houchi berbicara sangat mirip dengan Sanggu. Ia yakin Houchi sebenarnya Sanggu. Karena untuk menguji teorinya, Tian Qi membantu Senjian melawan King Mu. Perjanjiannya, jika King Mu menang dari Senjian dalam 3 jurus, semua orang yang ada di taman ini berhak ia bawa pergi. 2 jurus King Mu kalah, sisa 1 kesempatan. Ia sudah terluka, dan pesimis akan menang. Di saat kritis seperti ini justru terjadi keuuan antara Houchi juga King Mu. King Mu ingin mengutarakan perasaannya pada Houchi tapi dicegah Houchi. Gadis itu berjanji akan menuruti permintaan King Mu jika King Mu menang. Mendengar hal itu King Mu kembali bersemangat. Tian Qi yang ikut menyakisahkan keuuan keduanya hanya menelan kepahitan hati. Houchi meminjamkan gelang miliknya pada King Mu. Kekuatan di 2 gelang itu bersatu hingga mampu memunculkan kekuatan dahsyat yang mampu mengalahkan Senjian. Tian Qi tersenyum puas. Akhirnya ia bisa memastikan jika King Mu adalah Bai Jue. Kemunculan kekuatan dewa sejati Bai Jue juga memunculkan pergerakan di Gunung Liuwang. Tombak Taichang milik dewa sejati muncul dan menimbulkan kehebohan di sana. Tidak ada yang bisa mengambil tombak Taichang karena di sana dijaga oleh dewa Qilin. Mu Guang yang mendapatkan laporan dari Donghua merasa sangat terkejut akan berita tersebut. Kalau tombak Taichang dijaga oleh Qilin, berarti itu adalah Hongri meski hanya seutas sisa arwah. Artinya dewa sejati Bai Jue pernah mengunjungi Gunung Liuwang setelah hancurnya alam purbakala. Mu Guang memerintahkan siapa saja yang bisa mengambil tombak Taichang maka tombak itu akan menjadi miliknya. Donghua ragu hal tersebut.